Doa apa yang afdal untuk anak kita betah di pondok pesantren dan bisa sukses seperti Ustadz Somad? Gimana saya mau ngajarkan doa betah pesantren? Orang saya aja lari dari pesantren. Saya di pesantren banyak sekali sekolah saya. Kelas 1 sampai kelas 3 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Masuk kelas 4 Darul Arafah. Masuk kelas 5 Muallimin. Habis itu nggak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada. Pas ditanya, "Mak, kamu nggak sekolah?" "Nggak ada gunanya sekolah, Mak." "Jadi mau apa?" "Belikan aku gerobak, aku mau jual ikan asin aja." Akhirnya ada satu sekolah swasta mau nerima saya masuk. Nah, jadi kalau saya ajarkan doa ini, Bapak Ibu ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, itu namanya kabura maqtan indallah. Ngajar tapi tidak. Doakan saja supaya anak-anak ini, saya tahunya ketika nggak sengaja, ketika saya ceramah bawa ibu saya, lalu ada orang nanya, saya lagi HP, ibu saya ditanya sama orang, "Bu, gimana sih anaknya bisa sekolah bagus?" Padahal dalam hati saya, ini kan anak dulu sekolahnya kacau balau. Kata ibu saya, "Anakku itu setiap malam kubacakan Al-Fatihah 100 kali." Baru saya tahu, oh, dia nggak pernah cerita dan saya nggak pernah nanya. Anakku itu biar supaya dia sekolah, bayangkan, sedangkan dibaca 100 kali aja saya pindah 4 sekolah. Bayangkan kalau saya nggak dibacakan Fatihah, mungkin udah jadi Fir'aun saya sekarang. Doa ibu luar biasa, Bu. Maka doakan anaknya untuk kebaikan anakku. Al-Fatihah, bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul. Apa dalilnya bertawassul dengan Fatihah ini? Kan sekarang jadi tren ini. Kalau mana dalilnya? Mana dalilnya? Dulu orang kalau belajar sama kiai, dah, sekarang dah. Pak Kiai, mana dalilnya? Kurang adab. Terjebak 3 orang di dalam gua. Hujan gerimis, masuk gua berteduh. Tiba-tiba bergelinding satu batu besar, tertutup pintu, gelap. Berdoa yang satu, "Ya Allah, aku seorang yang kaya, pembantuku kerja, gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Lalu suatu ketika pembantuku itu pulang, aku panggil, 'Hai pembantu, sini, ambil semua kambing-kambing ini punya engkau.' Dan pembantuku itu mengambil, satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku. Kalau memang aku tulus ikhlas karena Allah, maka bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Ibu bersedekah pada anak yatim, berdoa, "Ya Allah, berkat sedekahku ini jadikan anakku betah di pesantren." Itu namanya tawassul dengan sedekah. 2, dia tidak kaya tapi dia berbakti pada ibunya. "Ya Allah, suatu malam aku pulang membawa susu." Itu enaknya ceramah di masjid ini, langsung ada bahan praktek. "Istriku menangis karena lapar, anakku merengek karena belum makan, tapi susu itu kusimpan untuk ibuku. Sampai akhirnya besok terjaga, lalu kuberikan untuk ibu dan ayahku. Minumlah, Mak, minumlah ya. Sisanya baru kuberikan ke anak dan istri. Kalau memang ini baktiku kepada engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua, terbuka." Itulah dalil boleh bertawassul dengan bakti kepada orang tua. Gimana anakmu mau berbakti, makanan ibumu bekas anakmu kau berikan? Neraka jahanam tempatmu, saudara. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam tempatmu. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam. 3, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku, kami hampir berzina.
dan ketika akan berzina tidak jadi terjadi karena aku takut kepada engkau. Kalau memang ini bisa menjadi tawassul, bukakan pintu gua. Inilah dalil kalau engkau tidak kaya, ibumu tidak ada, kau bisa bertawassul dengan iffah, menjaga diri dari zina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang tidak. Kenapa? Nggak ada yang ngajak. Oleh sebab itu maka kita tiga-tiganya tidak bisa. Bersedekah kita tidak kaya, berbakti pada orang tua pun kita tidak mampu, menjaga diri dari iffah pun mata kita jelalatan, maka kita hanya bisa bertawassul dengan Al-Fatihah. Itulah dalil bertawassul sebelum berdoa. Maka tawassul ibu, tawassul bapak, ya Allah berkat kemuliaan bisirril Fatihah, buatlah anakku betah di pesantren. Sekali, dua, tiga kali, 10 kali, 100 kali, makin banyak makin baik. Kertas terakhir, tolong jelaskan masalah istihadah. Jika wanita haid tidak teratur keluar terus menerus, haruskah menunggu bersihnya haid hingga 15 hari, setelah itu baru disebut haid kembali? Kalau haid keluar lebih dari 5, untuk apa dikaji? Yang di depan laki-laki semua. Tapi laki-laki juga punya istri perempuan. Jadi kalau ada yang ngaji, ngapain ngaji masalah haid? Ini kan perempuan, istri kalian kan perempuan. Walaupun lagi tren sekarang punya istri laki-laki. Namanya LGBT. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT. Menurut ulama fikih, masa haid paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari terus keluar, namanya istihadah. Maka lewat dari 15 hari dia mandi bersih dari haid. Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan dia tidak boleh wudhu. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung wudhu, yakinkan dulu ini azan masjid atau azan HP. Setelah yakin masuk waktu sholat, masuk ke toilet kamar mandi, bersih-bersih, maaf, pakai pembalut, berwuduklah, langsung sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu, karena darurat tubihul mahzurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Emergensi. Berhubungan kelamin boleh, puasa boleh, karena dia seperti luka, cuman luka dia tidak di tangan, lukanya di dalam sehingga darahnya keluar. Ustadz, kami nggak bisa kalau cuma dengar penjelasan, kami mau dalil Ustadz yang pakai tulisan. Mana? Buka HP, buka Google, nah tulis di search, tulis di situ Somat Morocco istihadah, SOMADMOROCCO, Somat Morocco spasi istihadah, enter. Ada tulisan saya di sana, nama blognya www.somatmorocco.blogspot. Ustaz Somat susuk gaya-gaya, ngapain tulis Somat Morocco? Kenapa nggak Somat aja? Coba tulis di search Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Morocco. Untuk Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Nah itu. Jadi kalau saya tulis nama LCMA, alumni Azhar, alumni Maroko, itu bukan untuk riak, untuk sombong, untuk meyakinkan orang bahwa yang ngomong ini ustadz. Karena sekarang banyak ngaku ustadz tapi setan. Bicara di internet macam-macam. Oleh sebab itu, sedangkan sudah saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko pun banyak juga yang bilang saya tak ustadz. Tak yakin dia. Besok saya pakai sorban baru dia tahu.